got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 old guys, I'm the bitches on my line, and you know. Halo teman-teman semua, kita hidup di era yang penuh dengan informasi, di mana berita tentang demonstrasi seringkali warawiri di layar ponsel kita. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya makna dari semua itu? Dan yang lebih penting, bagaimana kita sebagai pelajar harus menyikapinya. Nah, dalam video ini, kita semua akan menjadi pelajar yang tidak hanya cerdas di kelas, tetapi juga bijak dalam menghadapi isu-isu yang ada di sekitar kita. Di negara demokrasi seperti Indonesia, demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Ini adalah cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau kritik mereka secara langsung kepada pemerintah atau pihak yang berwenang. Ada banyak alasan mengapa demonstrasi terjadi, dan seringkali alasannya tidak sesederhana yang terlihat. Misalnya, demonstrasi yang menuntut kenaikan upah buruh tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesejahteraan keluarga dan keadilan sosial. Demonstrasi yang menolak kebijakan tertentu bukan hanya soal tidak setuju, tetapi juga tentang kekhawatiran akan dampak jangka panjang pada masyarakat atau lingkungan. Memahami akar masalah ini adalah langkah pertama untuk melihat demonstrasi bukan sekadar keramaian, tetapi juga cerminan dari dinamika sosial. Lalu, apa dampaknya bagi kita para pelajar? Ada dua sisi yang perlu kita pahami. Sisi negatifnya, demonstrasi bisa mengganggu rutinitas kita, jalanan macet, jadwal sekolah terganggu, dan terkadang menimbulkan kekhawatiran jika terjadi kericuhan. Hal ini bisa membuat kita merasa frustasi karena aktivitas-aktivitas sehari-hari kita menjadi terhambat. Namun, ada sisi positif yang lebih dalam. Demonstrasi adalah pelajaran nyata tentang demokrasi. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat menggunakan haknya untuk bersuara. Dan ini mendorong kita untuk berpikir kritis. Kita jadi bertanya kepada isu ini penting, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Melihat orang-orang yang berani menyuarakan pendapat bisa menumbuhkan empati dan kesadaran sosial kita. Kita jadi tahu bahwa ada masalah nyata di luar lingkup dari sekolah. Sebagai pelajar yang cerdas, kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Kita harus mengambil peran. Inilah yang harus bisa kita lakukan. Yang pertama, pahami isu bukan sekadar aksi massa. Jangan mudah terpengaruh oleh video viral atau kabar angin. Carilah informasi yang akurat dari berbagai sumber terpercaya, seperti media massa yang sudah terverifikasi. Pahami akar masalahnya, data di baliknya, dan berbagai sudut pandang yang ada. Tanyakan pada dirimu apa yang melatar belakangi aksi ini, apa tujuan mereka. Yang kedua, jadilah penyaring informasi yang cerdas. Di media sosial, hoaks bisa menyebar lebih cepat dari api. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar? Apakah sebenarnya bisa dipercaya? Verifikasi adalah kunci untuk tidak menjadi bagian dari masalah. Jangan biarkan emosi menguasai akal sehatmu saat menerima informasi. Yang ketiga, salurkan energi positifmu di jalur yang tepat. Semangatmu untuk membuat suatu sangatlah berharga. Saluran energi itu pada kegiatan yang produktif, tulis artikel, ikuti diskusi di kelas, atau bergabunglah dengan organisasi sosial. Perubahan tidak harus selalu di jalanan, tetapi bisa dimulai dari ide-ide cemerlang di sekolah. Kita bisa menjadi agen perubahan melalui karya, prestasi, dan pemikiran yang solutif. Di sisi lain, ada beberapa yang harus kita hindari. Yang pertama, jangan ikut-ikutan tanpa paham. Ikut aksi hanya karena teman-temanmu bisa sangat berbahaya. Jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari keramaian tanpa memahami apa yang sedang diperjuangkan.
Ini akan membuatmu rentan dimanfaatkan dan terjerumus ke dalam tindakan yang tidak kamu inginkan. Yang kedua, jangan menyebarkan berita hoaks. Hindari menyebarkan informasi yang bisa memicu kebencian atau perpecahan. Hoaks dapat merusak persatuan dan merugikan banyak orang. Periksa fakta dengan teliti sebelum menekan tombol bagikan. Yang ketiga, hindari kekerasan dalam berargumen. Tidak setuju adalah hal biasa. Namun, kekerasan dan intimidasi bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Baik di dunia nyata maupun di media sosial, hindari kata-kata kasar atau ancaman. Berdebatlah dengan data dan logika, bukan dengan emosi. Teman-teman, masa depan bangsa ada di tangan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga peka, kritis, dan bijaksana. Jadikan sekolah sebagai panggung utamamu. Berjuanglah di sana dan meraih ilmu setinggi-tingginya, karena pengetahuan adalah kekuatan dan pemahaman adalah kunci untuk membuka pintu perubahan sejati. Tetaplah semangat dan jadilah pelajar yang membanggakan. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan pada materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm